Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prita Yudita Singal, saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 3 dengan NIM 2114201038. Pada video saya saat ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan konstitusi di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Sejarah Indonesia mencatat secara material lahirnya konstitusi pertama negara Republik Indonesia bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah konstitusi di Indonesia. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Pengertian konstitusi menurut bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Latin pada intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, menetapkan. Lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyamanan, atau menyatakan suatu negara. Makanya dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia ini memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Ada tiga jenis kekuasaan yang melalui pandangan Muslim Quen, yaitu yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan hukum atau yudikatif. Ada juga 4 kekuasaan yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua perundang-undangan, yang ketiga kepolisian, yang keempat pengadilan. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Konstitusi di Indonesia mengalami perubahan. Yang pertama kali berubah adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul dengan Undang-Undang Dasar RIS. Pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara berubah menjadi negara serikat. Undang-Undang Dasar 1950 merupakan konstitusi yang ketiga. Walaupun kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer sampai dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga reformasi yang mengantarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke tempat keempat kali dan berlaku sampai sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyusunan rencananya Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna.
Halo guys, perkenalkan nama saya Prita Yuta Singhal. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk bergabung bersama kami UNPI Manado. Di sini kalian dapat dibina, dapat dibimbing, dapat dibentuk menjadi mahasiswa-mahasiswi yang tangguh, yang aktif, kreatif, dan bermotivasi tinggi untuk nusa dan bangsa. Untuk itu, bagi kalian yang masih bingung, mari bergabung dengan kami UNPI Manado.